مبنى الإدارة العليا. عندما تدخل جامعة طيبة من البوابة الرئيسية، فإنك للوهلة الأولى ستصادف مبنى الإدارة العليا، ذلك المعلم المعماري البارز، حيث يشكل أحد عناصر الواجهة الرئيسية للجامعة، مع مباني قاعة المؤتمرات والمبنى الإداري والساحة الشرقية، وصمم بأحدث التصاميم المعمارية، مما يجعله مبنى فريدا ومتعدد الأغراض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Baik, semuanya yang kami hormati, para alumni, abituren, dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, dalam hal ini segenap pengurus dan anggota di Ikatan Keluarga Besar Arab Saudi atau Iqbal Arab Saudi. Alhamdulillah pada siang hari ini, insya Allah bisa berkesempatan untuk berbincang, berbagi pengalaman perihal menempuh belajar di universitas yang bertetanggaan dengan Jami'ah Islamiyah Madinah, yaitu Universitas Thayyibah atau Jami'atul Thayyibah. Kebetulan pada beberapa bulan ini akan melaksanakan kegiatan rekrutmen atau penerimaan mahasiswa baru jalur beasiswa untuk non-Saudi atau mahasiswa yang berasal dari luar negara Arab Saudi. Dan pada siang hari ini alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Ustadz Hisan. Beliau adalah alumni Mahat Tahfidz Al-Quran Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura. Dengan beliau insya Allah kita akan sedikit mengambil pengalaman, tips dan trik bisa menempuh dan diterima memperoleh beasiswa belajar di Universitas Thayyibah ini. Ahlan wa sahlan Ustadz Hisan. Gimana kabar antum Ustadz? Ahlan Ustadz Islah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustadz Hisan terima kasih atas waktunya. Di sini kami mohon dari Iqbal Arab Saudi memohon kesediaan antum untuk sedikit berbagi pengalaman, tips dan trik bisa menempuh dan meraih beasiswa belajar di Universitas Thayyibah yang ternyata merupakan tetangga mesranya Universitas Islam Madinah. Orang-orang banyak memilih ingin masuk kampusnya di Universitas Islam Madinah. Tapi ternyata di sebelahnya persis ada Universitas Thayyibah yang alhamdulillah sudah juga menerima mahasiswa non-Saudi. Boleh Ustadz sedikit cerita tentang bagaimana antum bisa tahu informasi Universitas Thayyibah ini dan kemudian bagaimana antum bisa diterima di sana Ustadz. Tafadhol. Ya, terima kasih Ustadz Islah dari Arab Saudi yang telah memberikan waktu buat saya buat sharing ke teman-teman alumni semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali Hamidin Majid. Ya, jadi sejarah singkat dulu ya di awal. Kalau tadi Ustadz Islah nanya dari mana sih Ana tahu informasi Universitas Thayyibah ini. Jadi jujur di awal Ana pribadi sebenarnya tidak tahu Thayyibah University atau Universitas Thayyibah itu ada di Madinah. Dulu
sekitar tahun 2017, tahun 2018. Yang Ana tahu cuma Universitas Islam Madinah dan Universitas Ummul Qura Mekah. Ya. Taibah University atau Universitas Taibah, Ana nggak tahu sama sekali. Dan nggak tahu di kota mana gitu. Nah, karena dulu ada salah satu asatid yang bilang, antum kalau mau daftar ke universitas di Arab Saudi, coba antum cek webnya santrinabawi.com. Santrinabawi.com itu yang mengelola adalah mahasiswa Universitas Islam Madinah saat itu. Saat ini beliau udah alumni, ya. Jadi anak cek tuh di situ di santrinabawi.com. Jadi di situ memang benar-benar update perihal pendaftaran dan informasi universitas di Arab Saudi. Ketika itu ada tulisan Taibah University. Ya udahlah, namanya kita mencoba itu nggak ada salahnya kan ya. Itu juga mendaftar itu nggak bayar, mendaftar itu nggak salah, gitu kan. Ya udah, semakin banyak kita mencari atau mendaftarkan kampus, semisal nih semakin banyak kita ada 10 kampus nih misalkan, semakin besar juga peluang kita diterima di salah satu. Berbeda misal kita cuma mengandalkan satu kampus, kita mendaftarkan di kampus A misalkan, ya udah kita keterimanya ya persentasenya 1:100 gitu. Berbeda halnya kita semakin banyak kita ngajukan beasiswa gitu kan, ngirim berkas, misal 10 kampus aja, kemungkinan keterima di salah satu kampus tersebut ya 10:100 gitu. Makanya di situ Ana waktu itu udah daftar Universitas Islam Madinah gitu kan, Ummul Qura juga, dan kampus-kampus lainnya ada King Khalid University, King Saud waktu itu, ada Najron juga. Nah, yang paling terakhir Ana daftarkan yaitu Taibah University. Itu singkat ceritanya. Dan di situ dari teman-teman Ana pribadi juga ternyata nggak ada yang daftar. Belum menarik ya? Tahu, belum tertarik mungkin. Nggak tahu, nggak tahu tidak tertarik atau memang waktu itu tidak tahu informasinya. Tapi waktu itu sudah Ana sampaikan juga ke teman-teman gitu. Ini ada kampus buka, ayo daftar. Tapi ternyata belum ada yang kesempatan mendaftar gitu. Udah Ana coba daftar sendiri, Ana urus berkas sendiri. Ketika itu berkas sudah siap sebenarnya, cuma ada berkas tambahan yaitu raport kelas, bukan raport kelas, raport tahun 1 dan 2 gitu. Kalau di universitas lain kan hanya dibutuhkan ijazah dan transkrip nilai. Kalau di Taibah University itu ada berkas raport tahun 1 sama tahun 2. Saya penaikan ya. Ya, berhubung berkas-berkasan yang udah diterjemahkan semua nih, mau nggak mau, aneh juga waktu itu sebenarnya males mau menerjemahkan raport lagi gitu. Karena cuma buat daftar kampus ini aja gitu. Udah aneh inisiatif pakai raport pondok waktu itu. Oh, yang udah bahasa Arab ya? Bukan pakai raport aliyah. Ini raport bahasa Arab raport pondok ya? Bahasa Arab, dan bahasa Arabnya kan bukan apa ya, bahasa Arab nggak resmi lah ya, bahasa Arab pondok-pondok gitu lah ya. Ya udah aneh beranikan diri aja daftarin pakai raport itu. Udah singkat cerita minta surat rekomendasi juga ke salah satu mudir yang alumni Universitas Islam Madinah. Udah semua, udah daftar, udah. Kita harus nunggu setahun. Nah, dalam penantian setahun ini saya anak pribadi nggak mengandalkan kampus-kampus yang di Saudi. Karena memang pertama saingan banyak gitu kan, kriteria kelulusan nggak jelas juga. Dalam artian nggak jelas itu bisa jadi keterima atau enggak gitu kan, karena nggak ada kriteria yang secara rinci, secara jelas, karena nggak ada tes, cuma seleksi berkas. Nah, selain di antara anak menunggu waktu pengumuman itu, daftar ke beberapa jamiah. Salah satunya di Malang juga pernah, D3.
daftar Lipia pun nggak keterima waktu itu kan. Sudah sempat kuliah di Malang di 3 bulan, itu daftar ke Sudan, keterima, berangkat ke Sudan nih. Ke Sudan, di Sudan qadarullah lagi konflik, nggak kuliah. Jadi ya udah, anggap aja luntang-lantung di sana karena nggak ngapa-ngapain, nggak kuliah juga, kampus Berarti tutup. sudah ke Sudan berarti ya? Udah. Di Sudan dapat 4 bulan di tengah-tengah konflik. Alhamdulillah Allah berikan rezeki yang tak terhingga, rezeki yang membuat anak sujud syukur. Di situ ada pengumuman Taiba University di akun Instagram PPMI Arab Saudi. Bukan Dan lewat Ana email baru berarti sadar, ya? bukan. Dan Ana tahu kabarnya bukan tahu sendiri, melainkan tahu dari temen, ada yang ngirim. San, ini benar nama ente. Dan ketika Ane buka, Ane kaget, ternyata Taiba University itu di Madinah. Masya Allah, di kota haram ya? Iya. Ya udah, setelah dengar kabar itu, syukur, Ane nyelesain urusan di sana. Setelah itu kembali ke Indonesia. Setelah di Indonesia, ngurus berkas buat berangkat ke Madinah. Alhamdulillah tahun 2019 bulan September, Ane sampai di kota Madinah. Alhamdulillah. Itu perjalanan singkat. Kok bisa tahu sih informasi Taiba University? Nah, perlu diketahui juga waktu itu, jadi ketika itu kita pengumuman yang keluar ada 9 nama, 9 orang. Dari 9 orang ini 8 orang ikhwan, satunya akhwat. Tapi yang berangkat hanya 7. Yang 2 orang ikhwannya tidak terdeteksi. Jadinya karena ketika itu pengumuman lewat ini. Jadi sebelum kita sampai di Taiba ini, ada salah satu asatid kita, beliau S2 di sini, orang Indonesia. Di Taibah itu? Taibah, jenjang S2. Jadi itu pengumuman lewat beliau. Beliau menyampaikan ke PPMI Arab Saudi. Nah, dari situ PPMI Arab Saudi mengupload nama-nama yang diterima itu. Gitu. Karena kenapa? Karena di sana di jenjang S1 mahasiswa Indonesia itu belum ada waktu itu. Bisa dibilang saya, Ana dan teman-teman ini angkatan pertama dari Indonesia di jenjang S1. Gitu. Nah, dan waktu itu juga informasi Taibah University itu nggak terkenal sekarang. Gitu. Jadi orang belum banyak tahu. Baru tuh setelah tahu ada universitas di Madinah selain Universitas Islam Madinah yang menerima mahasiswa asing, terutama mahasiswa Indonesia, baru viral tuh. Maksudnya viral udah kesebar luas. Akhirnya orang berbondong-bondong mencari informasi gimana cara daftar Taiba University, apa gimana gitulah, banyak pokoknya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah sekarang ini lagi buka pendaftaran Taiba University. Gitu. Dan berarti antum daftar tahun berapa waktu itu, Ustaz? Tahun 2018. Diterima jadi tahun 2018 Maret, ingat betul, Maret 2018. Diterimanya 2019 Maret juga. 1 tahun keluar pengumumannya. Pas tahun. Masya Allah. Seperti itu.